daripada Raja Salomo. Kalau Yesus datang untuk kedudukan, dia melebihi Raja Herodes atau raja apapun, Kaisar Agustus pada zaman itu. Tapi saudara tahu, Yesus datang untuk mati. Saudara, kenapa Yesus mati? Alkitab mengatakan, saudara, dengan begitu rinci. Yesus mati untuk siapa? Roma pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-8. Mulai dari ayat 6. Ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Kristus mati untuk siapa? Yang pertama, Kristus mati untuk orang durhaka. Kristus mati untuk orang durhaka. Saudara, Alkitab mengatakan, kalau untuk orang benar mungkin ada yang mau mati, tapi untuk orang durhaka, siapa yang mau mati untuk orang durhaka? Tetapi ada satu pribadi, namanya Yesus. Kita durhaka karena kita melawan Allah. Kita durhaka karena kita berbuat dosa. Alkitab mengatakan berikutnya di dalam ayatnya yang ke-7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik. Ada orang yang berani mati. Ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yang pertama ketika kita berbuat durhaka. Yang kedua ketika kita masih berdosa. Allah mati, Tuhan mati bukan pada saat kita benar. Tetapi Alkitab mengatakan pada saat kita berdosa, Tuhan Yesus sudah mati bagi saya dan saudara. Dan Alkitab mengatakan ayat 10. Sebab jikalau ketika kita masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Alkitab mengatakan ketika kita menjadi seteru, apa tuh seteru? Musuh Allah. Roma 3 ayat 18. Pada orang itu, ayat 19. Filipi 3 ayat 18. Maaf. Filipi 3 ayat 18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Musuh salib Kristus, ayat 19. Bagaimana itu musuh salib Kristus? Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Bukankah itu menggambarkan kita? Alkitab mengatakan Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Ada orang yang berzina, ada orang yang berselingkuh. Tapi bagi mereka itu sebuah kebanggaan. Bahkan Alkitab mengatakan semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Coba tanya kiri kanan saudara, perkara surgawi atau duniawi? Saudara, ketika saya baca ini, wah, ini menunjukkan kepada kita semua, saudara. Ini menunjukkan kepada saya dan saudara. Alkitab berkata, Paulus sampai menangis. Paulus bilang apa? Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Alkitab berkata kemuliaan mereka ialah aib mereka. Sekarang orang berbuat dosa, orang jauh daripada Tuhan seperti sebuah kebanggaan. Kayak pengana, oh kita kok sudah mau melayani. Seperti sebuah kebanggaan. Kayak pengana, oh kita kok semua meninggalkan Tuhan. Seperti sebuah kebanggaan. Padahal Alkitab bilang saudara, kemuliaan mereka ialah aib. Kita kok semua lari daripada Tuhan. Kita kok semua hidup biasa-biasa, seperti tidak ada rasanya. Dan dengan begitu bangga menyatakan hal-hal kayak pengone, oh orang kok ada baku marah. Kok kayak pedang. Itu seperti menjadi sebuah kemuliaan. Alkitab berkata aib. Hari itu saudara, seandainya peran kita sebagai imam besar, apa yang dilakukan imam besar? Kayafas mengoyakkan jubahnya. Alkitab mengatakan dalam Keluaran 28, jubah imam besar tidak boleh koyak. Itu dirancang anti koyak. Berarti waktu Kayafas mengoyakkan itu berarti dia sekuat tenaga sampai bisa koyak dengan tangannya. Jubah imam besar
besar tidak boleh koyak. Kenapa saudara? Ketika saudara pada saat itu dia berkata bahwa Tuhan Yesus hendak membangun bait Allah dalam 3 hari, dia saksi dusta. Engkau adalah raja, dia bilang, engkau sendiri yang mengatakannya. Detik itu ia mengoyakkan. Ada senyum di mulutnya yang dia sembunyikan. Dia bilang pas. Dia koyakkan seakan-akan sedih. Saudara tahu kenapa dia mengoyakkan? Karena di hatinya ada begitu banyak dengki terhadap Yesus. Jika saya dan saudara hari ini imam besar, saya dan saudara bukankah kita adalah imam Tuhan? Kalau ada dengki dan iri hati di hati kita, kita sedang koyakkan jubah keimaman kita. Kenapa begitu kuat? Saya pikir-pikir, jubah itu tidak boleh koyak. Itu aturan dari zaman hukum Musa. Begitu kuat jubah itu, dan sampai Kayafas bisa mengoyakkannya. Berarti begitu kedengkian yang luar biasa sampai jubah itu koyak. Itu menandakan bahwa seorang imam telah memiliki hati yang jauh daripada Tuhan. Di Paskah ini, apakah saya dan saudara imam Tuhan, pelayan Tuhan, apakah tidak ada dengki di hati kita? Atau jangan-jangan andai kata kita hidup di zaman itu, saya dan saudara berperan sebagai seorang Kayafas karena begitu banyak dengki dan iri hati terhadap Yesus. Hari ini menjadi perenungan. Saya katakan saudara, di antara semua yang bicara, cuma 2 yang bicara. Saudara, di salib itu yang bagus. Karena Alkitab berkata semua suara, yang lain menghujat, yang lain mengholok, yang lain menghina, yang lain saksi dusta, yang lain ucapan kata-kata kotor, yang lain bersuit-suit. Cuma 2 yang berkata benar. Yang pertama, Tuhan Yesus di atas salib, dia berseru 7 perkataan. Dan yang kedua, penjahat di kanan. Semua suara pada saat itu adalah suara-suara yang tidak benar. Suara-suara mencemooh, suara-suara yang menghujat, suara-suara yang menghina. Dan dari sekian banyak orang yang bicara, cuma 2 yang bicara benar. Bukankah penjahat di kanan pertama juga mengolok? Kemudian dia berkata, Yesus, ingatlah aku jika engkau datang sebagai raja. Suaranya berubah. Biarlah di Paskah ini ucapan bibir kita benar-benar berubah. Biarlah di Paskah ini olok-olokan, cemoohan, hujatan, kata-kata dusta berubah menjadi kata-kata iman. Hari ini menjadi sebuah perenungan yang akbar dalam hidup saya dan saudara. Saya sendiri berpikir, Tuhan, apakah saya sudah melakukan tugas saya sebagai seorang imam? Atau saya munafik seperti Kayafas? Kelihatan hari itu dia mengoyakkan jubahnya, tanda dia bersedih. Tetapi dalam hatinya dia gembira besar. Bukankah itu kemunafikan? Apakah saya dan saudara hari-hari ini? Saya tidak tahu dengan saudara, tapi dari kemarin dulu saya menyempatkan waktu untuk berdiam. Untuk apa saudara? Tuhan, apakah yang harus aku perbaiki dalam hidup ini di Jumat Agung ini, Tuhan? Dan Tuhan mulai menunjukkan, jangan jadi orang munafik, nak. Hari itu dalam Markus 15 ayat 13, mereka menyembah aku dengan pura-pura. Mereka meludahi aku. Dan Alkitab berkata, coba kita lihat. Kita lihat seputaran. Saya ingin mengatakan bahwa Yesus mati tidak seperti orang biasa, saudara. Markus 15 ayat 19. Markus 15 ayat 19. Tolong di slide kan. Mereka pukul kepalanya dengan bulu, meludahinya, berlutut menyembahnya. Ini penyembahan sungguh-sungguh atau penyembahan pura-pura? Ini penyembahan pura-pura. Menurut saya. Amin, kita sepakat. Habis mereka pukul itu Tuhan Yesus pakai kepala, mereka ludahi, kon orang sembah.
Ini penyembahan munafik ini. Menyembah di depan mata tetapi sesungguhnya ini pura-pura. Ini kepura-puraan. Biarlah di Paskah ini kita jangan jadi orang yang pura-pura. Kita pura-pura menyembah Tuhan, kita pura-pura melayani Tuhan. Sebenarnya di hidup ini ada banyak hal yang harus kita buang. Saudara, ini saudara penghinaan. Penderitaan Yesus saudara luar biasa. Dari saudara ya, kalau saudara baca di Alkitab, dari ditangkap, tidak ada yang, kalau ada orang pengadilan di sini, tidak ada yang diadili seperti Tuhan Yesus 6 kali, cuma dalam 18 jam. Saudara, pertama di hadapan mahkamah agama, saudara, kemudian dibawa ke Herodes, kemudian balik ulang ke Pilatus. Dari Pilatus 4 pergi ke Herodes. Pilatus cari, karena istrinya mimpi, betul kan? Istrinya mimpi. Saudara lihat, Tuhan memberitahu, jangan ganggu orang itu. Dan istrinya mimpi dengan sangat menderita. Kenapa? Karena diperkirakan pada masa itu, istri dari seorang Pilatus sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dia seringkali diam-diam ikut KKR Tuhan Yesus. Iya saudara. Dan Tuhan tidak acuhkan istrinya ini. Saudara. Makanya dia bilang, Pak Pilatus, jangan ganggu orang itu, kita so mimpi tadi malam. Saudara, ada sebuah kerinduan di istri Pilatus untuk berbuat benar. Di saat suaminya berbuat tidak benar. Saya berdoa, di saat ada anggota keluarga kita yang berbuat tidak benar, saya dan saudara memiliki hati untuk berbuat benar bagi Tuhan. Jangan ikut-ikutan salah. Dia peringatkan. Pilatus pikir bagaimana caranya? Mau cuci tangan. Pilatus lempar ke Herodes. So, ketiga kali. Herodes balik ulang ke Pilatus. Kemudian dihadapkan di mana? Di hadapan penghakiman orang banyak. Kan Pilatus mau lepaskan. Tetapi Alkitab mengatakan, mereka berkata, enyahkan dia, salibkan dia. Bayangkan saudara. Ini penderitaan yang luar biasa. Yesus dianiaya, bukan hanya disalib, tapi dari malam itu, ini peristiwa malam ini. Mereka pukul, mereka ludahi, saudara, di hadapan para agama mereka sudah aniaya Tuhan Yesus. Di hadapan Herodes, mereka aniaya lagi Tuhan Yesus. Bayangkan saudara, penderitaan yang luar biasa Tuhan Yesus alami. Kemudian keluar dari rumah, saudara, itu kan tengah malam ketika penangkapan di mana? Getsemani. Di jalan di Taman Getsemani, darahnya, keringatnya seperti butir-butir darah. Bahasa Inggris mengatakan darah, keringat-keringat darah-darah besar. Bayangkan. Satu kepiluan yang sangat luar biasa. Paginya dibawa di jalan, mereka pukuli lagi. Dicambuk dulu oleh apa? Para serdadu. Kemudian di jalan dianiaya sampai disalib. Jadi penderitaan Tuhan Yesus bukan hanya ketika dia berada di salib. Sebenarnya ini untuk apa? 1 Korintus 15 memberikan penekanan bagi saya dan saudara. Ini untuk apa? 1 Korintus 15 ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Mari kita baca. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Bahwa Kristus telah mati. Karena apa? Dosa-dosa kita. Jadi saudara, semua penderitaan, semua hinaan, semua aniaya, konsekuensi dari apa? DOS. Dosa itu serius. Dosa itu bukan barang mainan. Jadi seenak-enaknya saya dan saudara mau bikin dosa. Dosa itu, saudara, upah dosa. Saya selalu bilang di KKR, upah dosa supi, upah dosa bukan jantung, upah dosa bukan sakit paru-paru, upah dosa maut. Roma 6 ayat 23.
dosa. Marilah hari ini saya dan saudara ketika memperingati Jumat Agung, jangan kita cuma sampai saudara kita terharu, tapi tidak bertobat. Jangan sampai, bilang kiri kanan, jangan sampai engkau terharu, tapi tidak bertobat. Tuhan mengendaki apa saudara? Bertobatan. Karena saudara dari sejarah, orang yang disalib, baru Tuhan Yesus yang dapat bikin begitu. Cuma Tuhan Yesus. Hari ini saya dan saudara, mari ingat, di seputaran salib ada orang dengki. Tapi biarlah di Paskah ini kita buang semua kedengkian. Membenci orang adalah pembunuh manusia. Alkitab berkatakan dengan jelas, barang siapa yang tidak mengampuni kesalahan orang lain, Bapa di surga tidak akan mengampuni kesalahanmu. 30 tahun engkau melayani, 15 tahun engkau menari, selama engkau tidak mengampuni kesalahan orang lain, dosamu tidak akan diampuni. Allah tidak bisa melanggar firman-Nya. Kenapa? Itulah sebabnya. Pesan pertama, seruan Yesus yang nyaring. Ada 7 pesan. 3 untuk Bapaknya. Saudara, iya kan? Ya, untuk Bapaknya apa? Pertama, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Seruan itu untuk siapa? Untuk Sang Bapa. Bagi saya dan saudara. Dia berdoa kepada Bapaknya dari atas salib. Di tengah salib ada seruan pengampunan. Di tengah salib ada seruan harapan. Bapa, ampuni akang kasihan. Makanya saudara, ironis sekali jika kita merayakan Jumat Agung dengan penuh kemarahan. Bertolak belakang sekali saudara. Jika kita merayakan Jumat Agung dengan hati panas dan dengan segala bentuk, bertolak belakang sekali. Maafkan saya. Walaupun dalam hati saya saudara, Tuhan sudah bilang jangan pernah minta maaf untuk setiap firman yang keluar dari mulut. Tapi saya mau kasih tahu, lebih baik jangan rayakan Jumat Agung jika kita tidak mau mengampuni. Amin. Maafkanlah, ampunilah. Dia doa, 3 doa untuk Bapa. Perkataan kedua untuk Bapaknya apa? Eloi, Eloi, lama sabatani. Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Perkataan yang ketiga, Tuhan Yesus bilang, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. 3 perkataan ini adalah seruan Tuhan ketika ada di atas salib untuk Bapaknya. Kenapa saudara? Karena Alkitab mengatakan, lalu bu, perkataan yang lain untuk siapa? Yesus berteriak kepada Bapa, selalu saja untuk kita. Bukan untuk dirinya, tapi selalu saja untuk saya dan saudara. Hari ini saya tidak bisa mengkhotbahkan pesan Paskah tanpa pengampunan. Tidak akan pernah mau jadi. Karena inti daripada semua itu, saya dan saudara diampuni Bapa karena Kristus. Engkau yang dulunya jauh menjadi dekat karena darah Kristus. Itulah sebabnya, apapun kondisimu, bagaimanapun engkau disakiti, mengampunilah. Mengampunilah. Biarlah tercatat di sorga. Ketika saya dan saudara di Paskah tahun 2022, ada sebuah pesan, yaitu apa? Pesan daripada Tuhan Yesus. Dan dia mohon sekali lagi dari atas salib, ya Bapa. Dia berdoa kepada Bapaknya supaya saya dan saudara diampuni. Hari ini, yang kedua, apa pesan daripada Tuhan? Ketika Tuhan berseru, ya Bapa, Eloi, Eloi, lama sabatani. Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tadi kita baca yang lain ya. Tidak apa-apa, kita ke situ saja. Saudara, kenapa? Kenapa Tuhan berseru seperti itu? Seorang dosen pernah mengatakan kepada saya. Dia katakan seperti ini. Bahwa ketika
ketika seseorang terpisah dengan orang yang dikasihnya, itu sangat berat. Hari itu Bapa di sorga diam 1000 bahasa. Hari itu belum pernah terjadi, kata dosen ini. Bapa diam 1000 bahasa. Kenapa? Selama ini Bapa selalu menjawab Yesus. Bapa selalu, Lukas 3 ayat 23, coba kita lihat. Alkitab mengatakan, Lukas 3 ayat 22, mundur. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atas. Dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Waktu dibaptis, Bapa bicara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yang belum dibaptis, segera dibaptis. Amin. Amin. Ada yang belum dibaptis di sini? Segera dibaptis. Baptis selam, meninggalkan hidup yang lama, masuk dalam hidup yang baru. Dan saudara tahu, ketika saudara Tuhan Yesus, pernah saudara ingat kisahnya di atas gunung? Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Kemudian ketika Lukas 12 ayat 23, ketika Tuhan Yesus bicara tentang kematiannya, Yohanes 12 maksud saya, Yohanes 12 ayatnya yang ke-23. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Ini perjalanan ke Yerusalem, sudah mau disalibkan ini. Ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku di mana aku berada. Di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudara, barang siapa yang melayani Tuhan, ia harus mengikut aku. Di mana Tuhan Yesus berada pada saat itu? Di salib. Setiap pelayan Tuhan akan mengalami, saudara, proses salib. Ini tidak bisa melarikan diri dari sini. Barang siapa hendak mengikut aku, dia harus sangkal diri, pikul salib. Tanya kiri kanan, sepikul salib. Banyak orang hari-hari ini ingin melepaskan salibnya, karena salib bicara penyalipan daging, bicara penyunatan hati, dan tidak semua orang mau melewati jalan ini. Tetapi Yesus berkata, kalau dia pelayan Tuhan, dia harus mengikut aku di mana aku berada. Alkitab berkata, barang siapa melayani aku, dia dihormati Bapa. 27. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. 28. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakan. Tiba-tiba Bapa bicara. Bapa bicara. Saat Tuhan Yesus dibaptis, Bapa bicara. Saat Tuhan Yesus di atas gunung Tabor, Bapa bicara. Saat Tuhan Yesus berkata, Bapa, kita semua pergi disalib, Bapa bicara. Ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, Bapa utus malaikat, betul? Menampakkan diri kepada Tuhan Yesus untuk memberikan kekuatan. Tapi ketika ada di atas salib, Bapa tidak mau bicara. Bapa murka, menandakan saya dan saudara tanpa salib kita akan terpisah dengan Bapa sampai selama-lama. Itu Yesus alami. Yesus bertanya, Bapa, kalau saya mau pakai panjang, Bapa, waktu aku dibaptis Bapa bicara. Waktu aku di Taman Getsemani Bapa bicara. Tapi kali ini Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Roma 1 berkata, Bapa murka. Bapa murka. Roma 1
mengatakan ayatnya yang ke-18. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Tindas kebenaran dengan kelaliman. Saudara, Allah murka akan dosa. Saya mau katakan, atas dosa Allah murka. Jadi setiap orang yang mau tinggal dalam dosa, Allah murka. Sedangkan Pak Tuhan Yesus, Tuhan murka, apalagi Pak orang. Makanya mesti ada yang mati menebus dosa. Jangan berpikir, oh kepada saya yang berdosa Tuhan tidak murka. Allah murka. Alkitab bilang, sebab murka Allah nyata dari sorga. Kapan? Ketika Yesus ada di atas kayu salib. Kapan Yesus berbuat dosa? Alkitab berkata 2 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 21. 2 Korintus 15. Maksud saya, 5. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus tidak berdosa, tapi hari itu disalib Dia menanggung segala dosa manusia. Dosa pancuri, kelaliman, kedengkian, tidak tahu berterima kasih, tidak taat pada orang tua, tidak setia, kebencian, kejahatan, segala hal-hal yang najis, segala hal yang jahat, serakah, durhaka. Semua itu ditanggung Yesus di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah memalingkan wajahnya. Kegelapan, Alkitab mengatakan, menutupi bumi. Kenapa? Supaya saya dan saudara hari-hari ini mendekat kepada Allah. Dia rela berpisah. Dia rela berpisah supaya saya dan saudara yang terpisah dari Allah bisa kembali. Bisa datang. Saya berdoa, setiap saudara, bahkan mungkin baru kali ini engkau muncul. Saya ketemu seorang anak muda di depan. Saya berkata, baru dapat lihat deh. Tadi sebelum saya masuk, dia bilang apa? Ibu, kita baru mau datang berdekat. Oh, mari datang berdekat. Karena Tuhan Yesus mati dekat kayu salib supaya engkau yang jauh boleh datang berdekat. Mari masuk, jangan di luar. Ini adalah waktumu. Ini adalah saatmu. Engkau yang jauh, ini waktunya. Dia rela terpisah. Karena dia tahu, saudara, arti keterpisahan. Saudara, apa arti keterpisahan? Bukan keterpisahan cuma di dunia. Wahyu pasal 21 menubuatkan. Wahyu 21, mari kita lihat. Ayatnya yang ke 13. Wahyu, 20. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Berikutnya, ayat berikut. Lalu maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Ini kematian kekal. Kalau Yesus tidak mati di atas kayu salib, orang mati kekal. Terpisah kekal. Neraka itu ada, coy. Jangan main-main. Jangan stel-stel, kamu bikin dosa, kita mau bikin dosa. Siap masuk neraka? Siap. Alkitab bilang, sedang maut dan kerajaan maut ore dengan neraka. Alkitab bilang apa? Inilah kematian yang kedua. Kalau orang masuk di sini tidak bisa lolos. Tidak bisa lolos. Itulah sebabnya Alkitab bilang ayat 15. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Makanya kenapa Yesus harus Eloi, Eloi, lama sabatani. Bapa di mana Bapa?
Alkitab bilang Bapa murka kepada anaknya. Saudara, itu terjadi berapa jam Bapa murka? 6 jam. Yesus disalibkan jam 9 pagi. Yesus wafat jam 3 sore. Saudara, sebentar jam 3, kalau kita andaikan kita masuk ke cerita ini, saudara, pada jam 3 nanti kalau di orang Yahudi, mereka akan berbaris, masing-masing membawa domba. Itu jam 3, potong itu domba. Dan masing-masing akan bawa, saudara, apa? Bukan potong, sembelih. Dan masing-masing akan bawa nampan di mana menuangkan darahnya. Tepat setiap orang Yahudi, kepala-kepala rumah tangga memotong domba Paskah itu. Pada saat itu Allah menyembelih anaknya di atas kayu salib. Tepat jam 3 sore. Kalau melihat jam ini, seandainya kita ada di zaman itu, Yesus berada dalam penderitaan di salib. Nanti jam 12 sudah mau gelap gulita. Itu gelap, seakan-akan Allah pertama tidak mau menjawab putranya karena putranya sudah menjadi pendosa. Yang kedua, Allah tidak mau melihat padanya. Yesaya 59 ayat 12. Yesaya 59 ayatnya yang kedua, ayat 2. Yesaya 59. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Yang buat Tuhan dia mau dengar dan dia mau lihat dosa. Saudara, itulah sebabnya hari-hari ini kenapa Tuhan dengar saya dan saudara berseru. Tuhan bicara kepada saya dan saudara lewat banyak bahasa. Tuhan bicara kepada saya dan saudara kadang-kadang lewat bahasa kesembuhan. Ketika engkau berdoa, Tuhan sembuhkan engkau. Tuhan sedang bicara lewat bahasa kesembuhan. Tuhan bicara lewat bahasa kelimpahan. Ketika engkau kurang, engkau berseru, dan Tuhan buat 5 roti 2 ikan cukup untuk 5.000 orang. Tuhan bicara kepadamu lewat bahasa kemurahan. Ketika engkau butuh, kami berkata Tuhan bermurah hatilah, Tuhan memberikan kemurahan hati kepadamu. Tuhan bicara lewat bahasa didikan. Ketika engkau salah, kata firman Allah kepada Daud, anak-anakmu kalau salah aku akan pukul. Tetapi kasih setiaku tidak akan pernah aku jauhkan daripada mereka. Aku akan menarik mereka kembali karena perjanjian dengan aku. Kadang-kala Tuhan bicara lewat bahasa didikan, bahasa kemurahan, bahasa kelimpahan, bahasa kesembuhan, bahasa kasih. Tetapi Tuhan tidak habis hanya dibicara. Tuhan buktikan itu di atas kayu salib. Amin. Oleh sebab itu di merayakan Paskah ini, mari momentum ini bukan seremonial. Ini bukan sekedar celebration. Ini bicara tentang mari lihat hati kita. Jika ada hati Kayafas, buang. Jika ada hati para imam, buang. Jika ada cemooh, buang. Yesaya 28 ayat 22 bilang apa? Jangan engkau mencemooh supaya tali belenggumu jangan semakin keras. Jangan ada, saudara, kalau mau bikin khotbah kita boleh bikin seri. Saya dan saudara boleh bikin seri pengejekan Yesus. Karena semua dosa mulu keluar di Paskah. Makanya bisa satu bab itu pengejekan Yesus. Olok-olok, hinaan, hujatan, saksi dusta, ludah. Bayangkan, apa itu ludah? Merendahkan orang. Ludah memang tidak menyakiti secara fisik, tetapi bermaksud untuk merendahkan Yesus. Tuhan pernah bilang kepada Musa, ketika Musa minta ampun atas Miriam, ketika Miriam melawan Musa, Tuhan bilang, jika ayah meludah anaknya, singkirkan orang itu 7 hari. Makanya saudara, dia kena kusta 7 hari. Kenapa? Itu menggambarkan Tuhan pada saat itu merendahkan seorang Miriam karena dia berani merendahkan seorang pemimpin seperti Musa. Tapi Musa berdoa pada Tuhan. Saudara, mungkin kita tidak pernah dipukul, tetapi pernah ada diludahi.
Kita pernah direndahkan. Kenapa Tuhan Yesus alami semua itu? Supaya saya dan saudara direndahkan. Yang direndahkan diangkat kembali oleh Tuhan. Kita yang lemah dikuatkan kembali kepada Tuhan. Alkitab berkata, ia dihina, sangat dihina, dianiaya, kena tulah, kena pukul, dibantai, disembelih, terhitung di antara orang durhaka, terhitung di antara pemberontak. Belum cukupkah itu? Ditikam tidak boleh lewat. Karena Alkitab berkata, ia tertikam karena pemberontakan kita. Banyak umat Tuhan hari-hari ini memberontak. Makanya Tuhan bilang, Yeskel, makan itu gulungan kitab dan ngangangkanlah mulutmu kepada para pemberontak, supaya para pemberontak kembali pulang kepada Tuhan. Ia berdoa bagi para pemberontak. Hari ini saudara, merupakan makna yang begitu dalam. Mari saya dan saudara sama-sama merenungkan. Kalau Tuhan Yesus tidak mati di atas kayu salib, saya dan saudara akan terpisah kekal. Selama, lama. Ya. Tuhan Yesus bayar di atas kayu salib. Supaya kematian kekal menjadi kehidupan kekal. Makanya bilang kiri kanan, jangan takut mati. Bagi saudara-saudara yang telah ditinggalkan orang yang engkau sayangi, mereka yang mati dalam Tuhan akan berbahagia. Amin. Maut tidak bisa menjadi ancaman. Maut hanyalah perpindahan. Apa itu? Tutup mata di sini, buka mata di sorga. Maut tidak bisa. Hai maut, apa itu sengat? Bisa. Bisamu tidak bisa mempan terhadap orang percaya yang dalam Tuhan. Kenapa saudara? Karena mereka dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan. Makanya saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Bahkan penjahat di kanan percaya sekali. Dia bilang, Tuhan, ingatlah aku jika engkau datang sebagai raja. Berarti dia percaya setelah mati ada hidup kekal. Mati tidak habis urusan. Jangan saudara ada persoalan, mati jo kita. Mati jo. Nah sekarang malaikat bilang, so siap. Karena begitu mati kita akan menghadapi tahta pengadilan. Kita akan berhadapan dengan Sang Raja, Hakim yang adil, Juru Selamat, Batu Penjuru, oh Allah Israel, penjaga kita, Mawar Syaron, Yesus dahsyat, Anak Domba yang disembelih, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tuhan adalah Raja, Tuhan adalah penebus, itulah gelarnya. Oh Raja Damai, Panglima Perang, oh Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Amin. Kita akan berhadapan dengan Dia. Seberapa kuat lutut kita jika kita hidup di luar Tuhan. Jangan sok. Jangan sok. Keterpisahan Tuhan Yesus 6 jam. Supaya saya dan saudara dihindari dari keterpisahan kekal. Jangan coba-coba baking seperti Yunus. Mau stel lari. Amin. Haleluya. Bilang kiri kanan, jangan stel lari. Amin. Bahaya kalau Tuhan dusu. Lebih bahaya kalau Tuhan yang tidak peduli. Oh, ada lagi mau lari dari Tuhan, panggil tamang. Alkitab menulis, zaman Paulus, Demas panggil tamang. Demas tidak ingin lari dari Tuhan seorang diri. Dia mau panggil tamang, mari turun dua lari daripada Tuhan. Haleluya. Karena Demas tidak mau terhilang seorang diri. Takut dia mau panggil supaya ngoni dua sama-sama terhilang. Amin. Haleluya. Itu yang bahasa sekarang bilang kompromi. Bahasa Belanda bilang compromise. Jadi dua-dua sama-sama lari dari Tuhan. Kalau Tuhan dusu masih mujur. Tuhan dusu masih. Kalau Tuhan kasih biar, ngana berakhir di Yudas. Selama ini Tuhan pele-pele Pak Yudas. Tuhan pele sampai di perjamuan
Pada saat membasuh kaki, bayangkan ini pengkhianat kon Tuhan Yesus basuh tuh kaki. Masalahnya Tuhan Yesus sudah tahu. Kalau saya dan saudara basuh kaki, nen tahu tuh itu pengkhianat. Iya kan? Ini maksudnya secara logika. Ini Tuhan Yesus tahu. Ini kaki pengkhianat yang sebentar lagi akan melarikan diri dan menjual aku dengan harga 30 keping perak yang kata Ulangan harga seorang budak. Jadi di mata Yudas, Tuhan Yesus kan cuma budak. Betapa rendahnya. Itulah sebabnya cari di Alkitab. Yudas tidak pernah memanggil Yesus Tuhan. Cuma sampai di guru. Dia pikir itu guru matematika, guru bahasa Indonesia. Dia tidak pernah menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Apa itu Tuhan? Yang mengatur, yang berkuasa atas hidup saya dan saudara. Amin. Allah telah membeli kita bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi dengan darah yang mahal. Supaya setiap orang menyadari bahwa ketika engkau bertobat, engkau dan aku bukan milik kita, milik Tuhan. Adapun hidupku ini, ya kan, ada lagu apa? Bukannya aku, itu kata Paulus. Paulus sadar betul. Makanya Paulus bilang, sejak aku milik Kristus, aku ini tawanan roh. Kalau mau suka nih, kaki le mau suka kemana-mana. Mari boleh, kita sekarang semilik Tuhan. Ini tangan le kemana-mana, ini mulu le kemana-mana. Tapi nih boleh, mulai sekarang, aku milik Tuhan. Kamu telah dibeli, harganya lunas. Itulah yang Tuhan Yesus bilang di atas kayu salib. Tetelestai. Artinya apa? Sudah selesai. Artinya dalam bahasa apa? Lunas. Makanya saudara yang dikasih dalam Tuhan, pemaknaan Jumat Agung adalah pemaknaan saya dan saudara tidak hanya mengalirkan air mata ketika kita menyembah, tetapi saya dan saudara benar-benar mengoyangkan hati kita, bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Itulah Jumat Agung yang sesungguhnya. Berapa banyak orang yang merayakan Jumat Agung, pulang dari sini bertengkar, pulang dari sini melakukan hal yang jahat. Jauhkanlah daripada kita. Saya berdoa 6 jam keterpisahan Yesus dengan Sang Bapa membuat saya dan saudara berani mendekat. Ayo mendekat, ayo pulang, ayo kembali. Yeremia mengatakan, kembalilah hai engkau anak-anak murtad. Tuhan berkata, mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Mari berdekat, mari berdekat, mari berdekat dengan Tuhan. Jangan mengikuti Tuhan dari jauh, nanti akan berakhir dengan Petrus. Kenapa? Alkitab menulis Petrus mengikut Tuhan dari jauh. Ada lagi mengikut Tuhan dengan sembunyi-sembunyi. Siapa dia? Om Niko. Nikodemus, ya kan? Dia datang pada Tuhan Yesus pada waktu malam. Kenapa? Dia takut penatua lain dapat lihat. Ya kan, makanya lat dia datang. Tuhan Yesus tunggu leh, Niko. Iyo Tuhan. Banyak orang kok belia-lia. Tapi ketika Tuhan Yesus, iya kan? Bilang kiri kanan, jangan takut papena tua. Firman Allah bilang begini, kalau kamu takut, jangan takut kepada yang bisa membunuh tubuh, jiwa, tapi tidak bisa membawa orang masuk dalam neraka. Kenapa kamu takut kepada manusia yang sebentar lagi ada dan yang sebentar lagi akan lenyap? Jangan takut manusia. Sampaikan firman Tuhan. Jangan takut manusia. Kabarkan firman Tuhan. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. So begitu ada resiko. Memangnya mengikut Tuhan tidak ada resiko? Ada resiko. Tapi lebih resiko jika di luar Tuhan. Apa resiko mengikut Tuhan? Paling dapat lempar batu. Stefanus sampai mati. Ada seorang hamba Tuhan di Amerika. Saudara, tiba-tiba ini kisah nyata. Reinhard Bonnke mengisahkannya. Dia punya teman. Tiba-tiba di dalam mobil masuk perampok 2. Langsung di kiri dan di kanan. Dan berkata, serahkan mobil ini dan hartamu. Kalau tidak engkau akan mati. Dia bilang, mati? Kalian sungguh-sungguh? Iya mati. Saya tidak takut mati. Ya Tuhan Yesus terimalah rohku. Orang 2 ini bilang begini, dasar ngana gila. Dan 2 lari. Karena memang yang mereka tangkap itu dia seorang misionaris. Dia sudah pernah ke tempat-tempat tertentu untuk apa? Meresikokan hidupnya demi pekerjaan Tuhan.
dan dia tidak takut mati. Saudara ya, ya saudara. Bagi yang mau ke Bali jangan takut. Aku adalah, kata firman Allah, Tuhan menyertai kita. Setiap berhala-berhala, tenungan, mantra sihir akan mundur dan kena doda dan kena malu. Sebab Tuhan akan menjadi penutup barisanmu dan Tuhan yang akan memimpin barisanmu. Sebab Tuhan adalah Allah penerobos. Amin. Kalau Tuhan perintahkan kita pergi. Saudara. Jadi inilah waktunya. Saudara, akhirnya Pak Niko, ketika Tuhan Yesus diturunkan dari salib, dia sumbang rempah-rempah. Kali ini dia tidak sembunyi-sembunyi. Karena rempah-rempah yang dia bawa, kalau mau dikalikan 1,5 miliar. Itu rempah-rempah terbaik yang dia punya, yang dia persembahkan dengan harga 50 kati. Orang yang tadinya sembunyi-sembunyi sadar bahwa inilah waktunya aku menampakkan diri, bahwa kematian Kristus membawa kekuatan kepadaku. Hari-hari ini yang terakhir saudara, Alkitab bilang, Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada satu bekas penuh anggur asam. Mereka mulai mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop. Lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Keluaran 12 ayat 23. Keluaran 12 ayat 23. Ada kata hisop. Ayat 22 mundur sedikit. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop, mencelupkannya ke dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas, pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Saudara, ada sebuah hal yang serius. Bilangan, sebelum kita lanjut ini, Bilangan 9 ayat 13. Coba kita lihat ayatnya yang ke 12. Bilangan 9 ayat 12. Janganlah mereka meninggalkan sebagian daripadanya sampai pagi. Satu tulangmu tidak boleh dipatahkan mereka. Menurut segala ketetapan Paskah haruslah mereka merayakan. Perhatikan, semua nubuatan genap. Kaki Yesus tidak dipatahkan. Karena memang tulang daripada domba tidak boleh dipatahkan. Berarti sebelum kejadian itu, Tuhan Bapa di surga telah merancangkan anaknya harus mati di kayu salib. Itu sudah rencana. Bayangkan, sejak kapan? Sejak Adam dan Hawa. Saudara ingat Hawa pakai apa? Dari daun arah. Alkitab mengatakan Tuhan potong binatang itu, domba itu. Untuk apa? Dipakaikan. Dari sebelumnya, Kejadian mengatakan, Keluaran mengatakan tentang Kristus. Lewat apa? Domba Paskah. Imamat 16, Harun melakukan korban domba Paskah. Yosua ketika apa? Melaksanakan Paskah di Gilgal. Kemudian apa? Samuel mempersembahkan korban bakaran. Musa menyiram semuanya dengan darah. Semua nubuatan dari kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi menandakan pengorbanan Kristus di kayu salib harus terjadi. Karena kasih Allah, janjinya ya dan amin. Alkitab bilang, ayat 13. Sebaliknya, orang yang tidak najis, haid atau mengeluarkan lelehan dan tidak dalam perjalanan, tetapi lalai merayakan Paskah, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Sebab ia tidak mempersembahkan persembahan yang kepada Tuhan pada waktunya, orang itu akan menanggung akibat dosanya. Jadi Paskah harus dirayakan. Paskah, ini saya pikir baca ini, oh Tuhan. Kemudian tiba-tiba ada yang datang, Musa. Orang baru bersentuhan dengan mayat. Mungkin mereka bawa kubur mamanya, kubur papanya. Bagaimana dengan kami? Ada satu orang yang najis tidak boleh melakukan Paskah. Tapi hari itu Tuhan mengatakan seperti ini. Kita mundur ayatnya yang ke-10. Ayat 8, 9, 10. 8, 9, 10.
Lalu jawab Musa kepada mereka, tunggulah dahulu, aku hendak mendengar apa yang diperintahkan Tuhan mengenai kamu. Mengenai tadi ya, nanti saudara baca di atas. Lanjut. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, 10. Katakanlah kepada orang Israel, apabila salah seorang di antara kamu atau keturunanmu najis oleh karena atau berada dalam perjalanan jauh, maka ia harus juga merayakan Paskah bagi Tuhan. Jadi Paskah itu harus dirayakan. Ini harus menjadi ketetapan turun-temurun sampai dengan anak cucu kita. Alkitab mengatakan karena ini adalah bagian yang paling penting dari sejarah umat manusia. Bagaimana sejarah itu bisa dirubah? Sejarah apa? Kemaksiatan, kemandulan, kekotoran, dosa dirubah menjadi kemenangan, kesehatan, kekuatan, kesembuhan, pendamaian, penyucian, penebusan. Oleh karena apa? Paskah. Jadi Paskah tidak boleh lalai untuk merayakannya. Dan bagaimana merayakannya? Tadi, poin-poin tadi. Periksa hati kita. Ampuni orang lain. Balik pada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan. Itulah Paskah. Saudara. Alkitab bilang, kita kembali ke Keluaran 12. Ayat 23. Tapi Musa berkata, Keluaran pasalnya yang ke-12. Ayat 23. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas, pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak akan membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Saudara, ketika hari itu prajurit ambil hisop, itu sedang menggambarkan Paskah pertama, di mana pemusnah tidak masuk ke dalam rumahmu dan rumahku. Saya berdoa, ayat ini menjadi jaminan bagi kita di tahun 2022. Saya percaya dengan kuasa darah Yesus, pemusnah apapun di ke depan tidak akan bisa masuk untuk menulahi atau tulah atau kutuk. Saudara, di Alkitab banyak sekali kutuk. Apabila engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan baik-baik dan tidak melakukan perintahnya, terkutuklah di kota, terkutuklah di ladang, terkutuklah adonan, terkutuklah kandungan, ya, tanahmu jadi besi, langit menjadi tembaga, segala hal tentang kutuk. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa menghapuskan kutuk? Ada. Itulah sebabnya terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Mari beri tepuk tangan kepada Allah kita. Makanya hari ini saudara, ada jaminan bagi kita ketika hisop itu diangkat. Kenapa Yesus berkata, aku haus? Yesus sedang berkata, nah, pemusnah itu tidak boleh masuk ke rumahmu. Ketika ada darah Yesus yang ditaruh di ambang-ambang pintu. Sebentar bagi yang akan berangkat ke Bali, Pak Gembala akan membuat tanda T. Dalam kitab Yehezkiel, setiap orang yang diberikan tanda T, ya, Alkitab mengatakan tidak bisa dimusnahkan, tidak bisa diganggu. Itulah apa? Meterai. Tanda, jaminan, darah adalah jaminan. Iblis kalau lihat darah, iblis lari tunggang langgang. Darah siapa? Darah Yesus. Darah Habel menuntut pembalasan. Darah Kristus memberi pengampunan. Kemudian Mazmur 51 ayat 9. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Ayat 10. Ayat 8 berarti. Ayat 8. 7. Ya, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Ini doa siapa? Daud. Waktu berzina dengan Betsyeba. Di Paskah ini, bagi saudara dan saya yang masih hidup dalam persinahan, ini waktunya engkau bertobat. Ini waktunya kembali pada Tuhan. Karena ini bicara hari itu Daud minta pengampunan Tuhan dari segala bentuk persinahan, persinahan jasmani atau kepersinahan rohani. Inilah waktunya bertobat. Bertobat. Bukan cuma bersinah, dia bunuh Uria. Ketika prajurit itu mengangkat hisop dan mau beri minum kepada Yesus, di situ Tuhan berkata, "Nak, akuilah segala dosa persinahanmu dan aku akan mengampunimu." Satu saat seorang yang tidak mau bertobat, dia bertanya pada Reinhard Bonnke. Dia berkata, "Pak Bonnke,
Kenapa dang Tuhan Yesus mati di kayu salib? Lalu banyak penjahat, banyak pencurian, banyak orang-orang berdosa. Kenapa? Padahal kan Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Lalu Reinhard Bonnke menatap mata orang itu. Ini sebelum Reinhard Bonnke dipanggil pulang oleh Tuhan. Dia bilang, Pak, di negeri ini ada banyak pabrik sabun. Tapi kenapa banyak orang yang tidak mandi? Karena mereka malas dan tidak mau ambil sabun itu. Yesus sudah mati di atas kayu salib. Tapi kalau engkau tidak mau ambil pertobatan, ambil kuasa darah Yesus, engkau tetap akan mati dengan dosa-dosamu. Ibarat orang yang mandi tanpa sabun. Yesus sudah mati. Tapi kalau saya dan saudara mau keras hati dan tidak mau bertobat, silakan saja. Karena tidak akan mendapatkan apapun. Itu pilihan. Itu pilihan. Itu pilihan. Dan Alkitab berkata, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Dosa persinahan bisa Tuhan ampuni. Asalkan kita datang bertobat. Dan dengan siapa engkau bersinah? Delkon, coba dia. Hapus. Amin. Tak usah saudara bilang, Shalom, selamat Jumat Agung, kita so bertobat. Nggak usah. Nanti dia balas, iyo so sayang, tak sambung ulang itu. Jadi ketika engkau berkata, hari ini aku memutuskan, aku putus dengan si B, karena aku setelah memiliki si A. Aku putus dengan 02, karena 01 cukup bagiku. Ya, jangan main-main. Saudara, Alkitab mengatakan Daud berteriak, bersihkan aku. Hari itu di atas salib, Yesus tahu bukan hanya Daud, saya dan saudara. Kadangkala kita melakukan persinahan. Kadangkala bukan persinahan, bersinah dengan orang, istri orang atau suami orang, tapi kita bersinah dengan ilah-ilah lain. Namanya tuan duniawi yang cakep. Hari-hari ini dunia bilang, Ses, ya kan orang kan mempelai, gereja mempelai. Ses, sekali-sekali kok pasti harus tapi rumah. Tapi rumah gagah. Tapi rumah terbuat dari apa? Emas, perak, permata. Itu namanya tuan duniawi. Daripada nganape rumah ses, kurang putih saja. Putih saja. Gambaran apa? Kekudusan. Sekali-sekali mainlah ke rumahku. Oh, Alkitab tidak memperbolehkan. Bapa di surga tidak memperbolehkan. Setiap orang yang bersahabat dengan dunia adalah musuh Allah. Bersahabat kan cuma mampir. Lama-lama mampirlah mempelai wanita di rumah tuan yang bernama tuan duniawi. Dan akhirnya tuan duniawi bilang, Ses, mari kita berpegangan tangan. Akan kuhadiahkan emas, permata. Saudara jangan coba-coba. Itu dia tawarkan kepada Tuhan Yesus di atas bukit pencobaan. Asalkan kamu dapat menyembah ilah, bersinah dengan ilah. Kekayaan bukan dosa, tapi cinta pada kekayaan itu dosa. Hari-hari ini Tuhan akan memberkati saya dan saudara begitu rupa. Tapi Tuhan mengingatkan baik saya maupun saudara, hati-hati dengan mamon. Kamu tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Pilihlah Tuhan atau mamon. Saudara, yang terakhir, kenapa Yesus haus? Lukas pasal 16. Ayat 24. Ayat 23 dulu. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. 24. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Saudara, Tuhan Yesus haus di atas kayu salib. Kenapa? Saudara, gunung Tuhan Yesus belah. Mazmur 73 berkata, dibelahnya gunung batu, diberinya mereka minum air seperti samudera raya. Air pahit bisa menjadi air manis. Yesus Kristus disebut air hidup. Tapi hari itu di kayu salib dia berkata, sang air hidup, sang gunung batu yang keluar air,
Batu karang yang adalah Kristus yang ketika Musa pukul keluar air yang memberi minum 2 juta orang. Hari itu haus. Kenapa? Karena haus bicara tentang hukuman, penderitaan, jasmani dan rohani. Jadi Yesus mati menebus kita dari kematian kekal. Tapi Yesus juga mati menebus kita dari apa? Kematian jasmani dan kematian rohani. Alkitab berkata, dia berkata, Lazarus 1 tetes, Jo. Lazarus dengan Bapak Abraham bilang apa? Ya, dan boleh. Alkitab bilang apa? 26. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Tidak ada jalan lagi. Makanya kenapa? Karena ini sudah tadi dikatakan apa? Alam maut. Jadi kalau sudah di alam maut tidak ada kesempatan untuk bertobat. Bu, bagaimana yang dibangkitkan? Itu kalau dibangkitkan sekali-sekali boleh. Tapi Alkitab pun hanya mencatat 7. Selain nanti kebangkitan nanti, saya dan saudara, orang-orang yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan lebih dahulu. Nanti pada akhir zaman. Tapi Alkitab berkata, selagi kita hidup, sekali nafas ini masih ada di hidung. Mari saudara, saya dan saudara harus ambil kesempatan ini. Lalu dia bilang apa? Kasihan. Ayatnya yang ke-27. Lukas 16 ayat 27. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. 28. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam penderitaan ini. 29. Kata Abraham, ada pada kesaksian Musa dan para nabi, ada Alkitab, ada firman Tuhan. Baiklah mereka mendengar kesaksian itu. 30. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Tuhan bilang apa? 31. Kata Abraham, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa para nabi, firman Tuhan, mereka tidak akan juga mau diyakinkan, sekalipun orang yang bangkit dari antara orang mati. Saudara, dia haus dan dia ingat ada saudaranya. Tapi Tuhan bilang sudah terlambat. Saya dan saudara, inilah waktunya penginjilan. Beritakanlah firman kepada saudara-saudaramu. Mau dia pesina kek, mau dia pemabok kek, mau dia kek saksi dusta kek, mau dia orang jahat kek, inilah waktunya. Selagi kita masih hidup, berarti ada kesempatan untuk diselamatkan dan membawa berita keselamatan kepada orang lain. Kenapa? Karena sesudah itu sudah selesai. Alkitab bilang, kalau dia tidak mau diyakinkan oleh kesaksian, biarlah orang mati mau bangkit. Saudara lihat, banyak orang-orang hari-hari ini ada kesaksian, banyak orang yang dibangkitkan juga. Ya kan, dari antara orang mati. Waktu ibadah Renan Bonke, tiba-tiba di belakang orang yang sudah mati 3 hari, tiba-tiba bangkit, belum sempat dikubur karena persuratan, tapi tiba-tiba bangkit. Yang kedua, yang penganiayaan Dulos, apa itu? Ketika kerusuhan, Sariman, dia dipotong di sini. Yang mengoperasi dia, yang menyambungkan lehernya adalah Pak Ruyandi Hutasoid, Dr. Ruyandi Hutasoid. Hari itu dia memang putus leher, mereka buang dia di got. Dan pada saat itu, ketika mereka menganiaya dia, kamu terima Yesus, kamu Yesus, atau dia tetap Yesus sampai mereka potong lehernya. Tinggal sedikit lagi putus. Sementara itu, dia sudah berada di lantai emas. Masih hidup Bu sampai sekarang, masih hidup. Saudara bisa cari kesaksiannya. Dia seorang sekolah Alkitab. Dan dia berkata apa? Pada saat itu, ketika dia sampai di sana, Tuhan berkata, Sariman, pulanglah. Dia bilang, boleh Tuhan, semua putus leher. Enggak, aku telah mengutus hambaku untuk mengoperasimu. Ini boleh Tuhan, seputus, kurang sedikit. Dia bilang, tiba-tiba dia sadar, Ruyandi Hutasoid berhasil menyambung lehernya. Dan ini sudah terbelah. Kesaksian karena Kristus. Tapi saudara, dia berkata, saya menceritakan kesaksian saya. Ada banyak yang bertobat, tapi ada juga yang tidak mau bertobat. Hari-hari ini
selagi kita dengar firman Tuhan, ini waktunya kita bertobat. Hari itu Yesus berteriak, aku haus. Supaya saya dan saudara yang diperbudak dosa seperti Mesir 430 tahun, kita dibebaskan Tuhan. Dibudak oleh persinahan, kita dibebaskan Tuhan. Oh, pemusnah mau masuk, tidak boleh masuk. Dan apa saudara? Kita mengalami, saudara, pemeliharaan, mengalami pembebasan jasmani, rohani, bahkan sampai hidup yang kekal. Tuhan memberkati kita. Shalom.